Selamat pagi kepada yang kami hormati, para dosen tim pengajar mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja. Perkenalkan kami dari kelompok B6 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai metode word sampling. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok B6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Vika Kwitalitra Pranoto, ada Gregorius Reinhardt, ada saya sendiri Melita Mulyani, ada Maureen Lili, dan juga ada Nadia Atalia. Dan pada tugas kali ini akan dibahas mengenai analisa beban kerja fisik operator pada stasiun packing melalui pendekatan load sampling, di mana penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Perdagangan dan Perindustrian Bangkinang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan karet lemah atau chrome rubber, di mana karet lemah yang diproduksi sendiri memiliki kualitas yang bervariasi, diantaranya ada standar Indonesia Rubber atau SIR 10 dan juga SIR 20. Dan salah satu stasiun kerja dalam kegiatan produksi di perusahaan tersebut adalah stasiun packing. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh peneliti pada tugas kali ini adalah untuk mengetahui waktu baku pada stasiun packing serta untuk menentukan jumlah operator pada stasiun packing. Dan selain itu terdapat juga dua butir latar belakang yang menjadi landasan permasalahan pada penelitian yang menjadi tugas kami pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa tadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu stasiun kerja dalam kegiatan produksi di perusahaan tersebut adalah stasiun packing yang memegang peranan penting karena pada bagian inilah dilakukan finishing produk akhir. Kegiatan pengemasan atau packing ini dilakukan sedemikian rupa supaya bisa sampai ke tangan customer sesuai dengan yang mereka harapkan. Namun sayangnya perusahaan ini hanya mampu menyelesaikan pengemasan sebanyak 60 batch setiap harinya. Padahal target pengemasan yang harus diselesaikan berdasarkan hasil wawancara yaitu mencapai 75-80 batch per harinya. Dan untuk mencapai target pengemasan pada PT Perdagangan dan Perindustrian Bangkinang tadilah, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja operator melalui pengukuran kerja dengan metode word sampling, di mana metode tersebut nantinya akan berguna untuk mengetahui kecepatan kerja dari seorang operator dengan menghitung faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari waktu kosong atau waktu menganggur atau idle time, dari mesin ataupun fasilitas produksi, guna untuk memenuhi target pengemasan perharinya. Dan hasil studi ini nantinya diharapkan dapat dipakai pula sebagai dasar penetapan tugas dan jadwal kerja yang lebih efektif dan efisien bagi operator maupun mesin. Kemudian yang kedua, ingin adanya kemudahan atau ingin memberikan kemudahan bagi pihak PT Perdagangan dan Perindustrian Bangkinang tadi untuk mengetahui waktu standar operator bekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya ataupun dalam melakukan pengontrolan pekerjaannya. Jadi sekiranya itulah dua butir latar belakang yang dilakukan atau yang dirancang untuk penelitian kali ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah beban kerja. Maksud dari beban kerja adalah konsekuensi dari aktivitas fisik dan mental. Pengertian dari beban kerja perlu diketahui karena dalam penelitian akan melihat apakah terdapat perbedaan antara kemampuan bekerja dengan tuntutan pekerjaannya. Yang kedua adalah beban kerja fisik. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung beban kerja fisik adalah WB total dibagi dengan total menit pengamatan. Yang ketiga adalah penentuan jadwal waktu pengamatan secara acak atau random. Penentuan secara acak dilakukan untuk menentukan titik interval waktu yang akan dilakukan pengamatan oleh peneliti. Kemudian terdapat tinjauan pustaka uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil pengamatan berada pada batas kontrol. Selanjutnya terdapat uji kecukupan data. Untuk melakukan uji kecukupan data diperlukan rumus N-ASEM. Rumus N-ASEM ini merupakan rumus cepat dari penggunaan confidence level 95% atau tingkat ketelitian 5%. Apabila N-ASEM lebih kecil dari N, maka data dapat dikatakan cukup. Kemudian, persentase waktu produktif elemen kerja dengan menggunakan rumus PI sama dengan E dibagi dengan N. Bagian tinjauan pustaka berikutnya adalah perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Perhitungan waktu siklus merupakan perhitungan rata-rata seorang pekerja untuk melakukan aktivitas. Sedangkan untuk perhitungan waktu normal akan menggunakan hasil dari waktu siklus yang dikalikan dengan nilai penyesuaian. Dan yang terakhir adalah perhitungan waktu baku. L yang dimaksud di sini adalah nilai kelonggaran. Nilai kelonggaran ini diberikan juga oleh peneliti untuk pekerja apabila pekerja terdapat kondisi atau aktivitas yang tidak diinginkan dalam melakukan pekerjaan.
Pada bagian pengolahan data akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Untuk pengolahan data yang pertama, pengamatan akan dilakukan pada proses packing oleh 2 orang operator. Operator pertama dan operator kedua. Aktivitas yang diamati per operator terbagi menjadi 4 bagian. Peneliti melihat bahwa jam kerja dari PT PNP Bangkinang adalah 8 jam per harinya. Waktu interval pengamatan adalah 5 menit. Dan waktu interval ini biasanya mengikuti waktu elemen kerja atau pekerjaan terlama. Maka dapat dilakukan perhitungan dan diperoleh hasil 96 pengamatan per harinya. Setelah itu, dapat dilakukan perhitungan 1/4 dikali 96 dan setengah dikali 96. Perhitungan ini dilakukan untuk melihat atau menentukan interval yang dibutuhkan dalam pengamatan. Sehingga total pengamatan tidak boleh kurang dari 24 atau melebihi 48 pengamatan. Titik yang diambil oleh peneliti adalah 35 kali pengamatan dalam satu harinya. Pengamatan dilakukan sebanyak 4 hari dan jumlah pengamatan tiap harinya bisa berbeda-beda. Berdasarkan 4 hari pengamatan, maka didapatkan total pengamatan yang dilakukan untuk operator 1 adalah 117 dan untuk operator 2 terdapat sebanyak 111 pengamatan. Persentase total produktif dari operator 1 dan operator 2 sama, yaitu 94%. Berikut merupakan uji keseragaman data dan uji kecukupan data pada operator 1. Tingkat kepercayaan yang telah ditentukan adalah sebesar 55% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. Uji keseragaman ini akan dilakukan dengan rumus BKA dan BKB. Dengan menggunakan rumus tersebut, BKA pada data operator 1 sebesar 30,1, BKB yang didapatkan sebesar 24,9. Dapat dilihat juga jumlah pengamatan pada elemen kerja 1, 2, 3, dan 4 berada di rentang BKA dan BKB. Hal ini dapat disebutkan bahwa data operator 1 tidak ada data yang outlier. Dilakukan juga uji kecukupan data. Dengan menggunakan dua rumus tersebut, dilakukan n-aksen 11/102. Dikarenakan n-aksen lebih kecil pada n, maka data yang diukur telah mencukupi. N-aksen merupakan jumlah data teoritis, sedangkan n merupakan jumlah data pengamatan. Dilakukan juga uji keseragaman data dan uji kecukupan data pada data operator 2, dengan tingkat kepercayaan yang sama dan tingkat penelitian yang sama. Dilakukan juga uji keseragaman, didapatkan BKA sebesar 29,6, BKB sebesar 22,4. Dapat dilihat juga jumlah pengamatan pada elemen kerja 1, 2, 3, dan 4 berada di rentang BKA dan BKB. Oleh karena itu dapat disimpulkan juga bahwa data operator 2 tidak ada data yang outlier. Akan dilakukan juga uji kecukupan data dengan menggunakan dua rumus yang sama, didapatkan n-aksen 11/102. Oleh karena n-aksen lebih kecil pada n, maka data pada data operator 2 telah mencukupi. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan persentase waktu produktif untuk setiap elemen kerja operator 1 dan operator 2. Sebagai contoh, untuk elemen kerja memotong sudut karet didapatkan persentase produktif sebesar 0,23. 0,23 didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah pengamatan elemen kerja 1 yaitu 28 dibagikan dengan jumlah pengamatan pada operator 1 yaitu 117. Jadi 28 dibagi 117 adalah 0,23. Berikut ada rekap untuk setiap persentase produktif elemen kerja operator 1 dan operator 2. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan waktu pengamatan untuk setiap elemen kerja operator 1 dan operator 2. Sebagai contoh, untuk jumlah menit pengamatan memotong sudut karet ini adalah 40,2. 40,2 didapatkan dari rumus perkalian antara persentase produktif untuk memotong sudut karet yaitu sebesar 0,23 dikalikan dengan total menit pengamatan. Total menit pengamatan didapatkan dari interval pengamatan yaitu 5 menit dikalikan dengan banyaknya pengamatan yaitu sebesar 35 kali pengamatan. Oleh karena itu, total menit pengamatan didapatkan 175 menit, didapatkan dari perkalian antara 5 dikali 35. Oleh karena itu, menit pengamatan memotong sudut karet adalah 40,2 menit, didapatkan dari 0,23 dikalikan 175 menit. Untuk masing-masing jumlah menit pengamatan ini akan digunakan untuk mencari waktu siklus untuk setiap elemen kerja operator 1 dan operator 2. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai waktu siklus elemen kerja produktif. Untuk mendapatkannya akan digunakan rumus WS sama dengan menit pengamatan dibagi dengan OIU. OIU adalah jumlah pengamatan produktif per aktivitas dalam satu hari kerja. Untuk contoh perhitungannya akan dilakukan pada waktu siklus memotong sudut karet. Untuk waktu siklusnya adalah sama dengan 40,2 dibagi dengan 28
sama dengan 1,43 menit. Sebelum menghitung waktu normal, maka perlu ditentukan terlebih dahulu penyesuaiannya. Pada penelitian ini, tidak dijelaskan metode yang digunakan untuk menentukan penyesuaian. Namun, sebenarnya terdapat 3 jenis metode penyesuaian yang dapat dilakukan, yaitu metode objektif, Shumard, dan juga Westinghouse. Lalu, pada penelitian ini dipaparkan bahwa operator 1 memiliki rata-rata penyesuaian sebesar 1,1. Untuk operator 2 memiliki rata-rata sebesar 1,2. Lalu, dapat disimpulkan bahwa pengukur menilai operator memiliki kecepatan yang di atas rata-rata daripada normalnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai waktu normal. Waktu normal didapatkan dengan mengalihkan waktu siklus dengan penyesuaiannya. Untuk contoh perhitungan akan dilakukan terhadap waktu normal dari memotong sudut karet. Memotong sudut karet memiliki penyesuaian 1,1 dan waktu siklus 1,43 menit. Maka dari itu, untuk menghitung waktu normal memotong sudut karet akan dikalikan 1,43 dengan 1,1. Maka akan menghasilkan 1,61 menit. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelonggaran. Kelonggaran akan dipakai untuk perhitungan waktu baku. Kelonggaran dihitung untuk tiap aktivitasnya. Kelonggaran memiliki 3 jenis, yaitu unavoidable delay, kebutuhan pribadi, dan untuk menghilangkan kelelahan operator. Kelonggaran mempertimbangkan lingkungan fisik kerja operator, tenaga yang dikeluarkan operator, dan juga jenis kelaminnya operator. Lalu, kelonggaran akan dihitung dalam bentuk persentase. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk mencari waktu baku dari kegiatan operator 1 dan juga operator 2. Di sini waktu baku merupakan waktu yang telah mempertimbangkan faktor kelonggaran, di mana faktor kelonggaran juga sudah dicari pada slide sebelumnya. Rumus yang akan digunakan adalah waktu normal dikalikan dengan 1 ditambah faktor kelonggarannya. Sebagai contoh, untuk kegiatan memotong sudut karet, waktu bakunya dapat dicari dengan mengalihkan waktu normalnya, yaitu 1,61 menit, dikalikan dengan 1 ditambah faktor kelonggarannya sebesar 0,22. Kemudian didapatkan waktu baku untuk satu kali kegiatan memotong sudut karet adalah sebesar 1,9 menit. Kemudian dapat dicari juga waktu baku total untuk seluruh kegiatan. Dalam pengamatan diketahui bahwa kegiatan untuk memotong sudut karet dilakukan sebanyak 28 kali. Maka dari itu, waktu baku total untuk memotong sudut karet adalah 1,9 menit dikalikan dengan 28, yaitu 53,2 menit. Perhitungan yang sama akan dilakukan untuk seluruh kegiatan. Kemudian, didapatkan waktu baku total untuk operator 1 adalah sebesar 217,2 menit, dan waktu baku total untuk operator 2 adalah sebesar 238,8 menit. Setelah dilakukan perhitungan waktu baku, maka dapat dihitung juga beban kerja dari masing-masing operator. Untuk operator 1, total waktu bakunya adalah 217,2 menit dibagi dengan total waktu pengamatan sebesar 175 menit, maka menghasilkan beban kerja sebesar 1,24. Perhitungan yang sama dilakukan juga untuk operator 2. Maka hasil beban kerja untuk operator 2 adalah 1,36. Beban kerja yang berada di atas angka 1 ini menunjukkan bahwa beban kerja bagi operator 1 maupun operator 2 adalah berlebih dan dibutuhkan perbaikan. Baik, pada slide ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang didapatkan dan juga kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang telah dihitung. Berdasarkan beban kerja yang telah dihitung, didapatkan bahwa beban kerja untuk operator 1 adalah sebesar 1,24. Untuk operator 2, beban kerjanya adalah sebesar 1,36. Jika dijumlahkan, maka total beban kerja adalah sebesar 2,6. Dan jika dirata-ratakan, maka rata-rata beban kerja untuk masing-masing operator adalah 1,3. Di sini, angka yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa beban kerja berlebih. Sehingga, disarankan agar menambahkan 1 orang operator yang berperan sebagai operator 3. Total beban kerja jika dirata-ratakan dengan 3 orang operator akan menghasilkan beban kerja sebesar 0,86. Di sini angka yang sudah lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa beban kerjanya sudah menjadi lebih ringan dan lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok D6.
Terima kasih.